Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, tergantung kalian bukanya video ini. Sebelumnya, makasih banget buat yang udah beli action pack ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi aku di video ini mau jelasin sedikit tentang actionnya, sama mau ngasih contoh cara pemakaiannya gimana. Jadi yang belum pernah pakai action bisa belajar dari video tutorial ini. Kalau yang udah jago pakai action bisa silakan di skip boleh. Tapi di sini juga aku akan kasih tips-tipsnya untuk gimana sih memaksimalkan penggunaan action ini untuk proses editing kamu. Oke, kita mulai aja ya. Jadi di sini udah kebuka Photoshop. Aku pakai Photoshop 2020, bebas aja. Action ini bisa digunain di Adobe Photoshop versi berapa aja ya harusnya, karena ini generic. Oke, di sini di sebelah kanan ini ada tanda segitiga ini adalah tools untuk action. Kalau kamu klik, nah di sini biasanya kalian udah punya default action yang bawaan dari Photoshop ini. Nah, di sini nih kalian bisa tambahin action-action yang dibeli atau di-download dari internet. Nah, aku mau kasih tahu, kalian kan udah dapat di email masing-masing untuk actionnya. Setelah di-download dan disimpan, kalian buka Photoshop ini, buka tanda action ini, terus diklik di tanda garis-garis ini. Nah, di sini pilih load action. Nah, dari situ kalian bisa masuk ke di mana kalian simpen action yang udah di-download dari email sebelumnya. Nah, di sini ada 3 macam action, tergantung kalian pilih yang mana. Ada yang full pack, ada yang essential pack aja, dan ada yang color play. Nah, semua cara loadnya sama aja. Aku kasih contoh pakai yang full pack ya. Nah, di sini terus open. Nah, di sini langsung masuk action pack-nya. Di sini kalau diklik ke bawah, nah di sini. Ya. Nah, apa sih yang didapetin dari full pack ini? Di full pack ini adalah set action yang versi lengkapnya. Jadi di full pack ini kalian dapat ada namanya ada berisi action pack esensial di sini di bagian atas. Nah, di sini aku udah bikin action ini sesuai dengan workflow yang biasanya aku pakai. Kayak di bagian pertama workflow biasanya aku kerjain untuk bagian skin, terus lalu ke beberapa bagian wajah yang biasanya di retouch, biasanya ada eyes, lips, and cheeks. Terus habis itu ke lighting. Setelah itu baru ke color toning, yaitu memberi warna-warna tertentu untuk menghasilkan tone foto yang seperti kalian mau. Nah, terus ada finishing juga. Finishing ini ada beberapa yang bisa dipakai sesuai dengan selera. Nah, terus ada efek juga di sini. Efeknya nih sun haze, nanti kita coba juga. Terus ada aku tambahin color effect untuk daun, karena biasanya untuk foto newborn itu kita banyak gunain bunga-bungaan atau daun-daun. Nah, kadang-kadang mau sesuatu yang beda, kalian bisa pilih merubah warna daun sesuai dengan yang kalian mau. Aku kasih ada 4 jenis warna. Itu nanti bisa dicoba-coba sendiri. Terus di sini juga ada teks. Aku kasih teks ini gunanya adalah biasanya kalau kita pakai props kayak papan tulis atau apa gitu. Kalau aku kan tulisannya jelek, jadi kalau
langsung tulis di papan tulis biasanya malah jadi nggak bagus gitu. Aku prefer untuk taruh tulisannya di post processing. Nah, biasanya aku pakai text chalkboard ini. Nah, setelah itu di action text selanjutnya adalah yang kalian dapat itu ada color play. Color play ini berisi base untuk masing-masing series. Jadi color play ini terdiri dari 4 series. Itu adalah kayak semacam style foto yang beda-beda, style warna, tone dari fotonya tuh yang beda-beda. Aku kategoriin jadi 4. Jadi ada neutral. Ini lebih ke kalau yang suka style foto clean, bright, ini akan cocok pakai ini. Nah, kedua ada pastel series, ini lebih ke warna-warna pastel, yang sukanya warna agak pink atau peach, ini bisa coba-coba di pastel series. Nah, untuk klasik nih biasanya ini yang selalu aku pakai. Salah satunya adalah yang honey milk. Honey milk ini adalah favorit aku. Jadi classic series ini lebih ke warm tone, lebih ke warm gitu tones-nya, tones fotonya, terus agak lebih menonjolkan warna skin tone bayinya. Nah, ini ada di classic series gitu. Terus yang terakhir ada vintage series. Ini biasanya aku suka juga. Di vintage ini ada beberapa jenis warna. Ada yang dari mulai warna-warna yang light sampai yang deep. Nanti kalian bisa coba-coba. Nah, terus terakhir ada simple tools. Simple tools itu apa? Jadi biasanya pada saat editing itu aku sering pakai hotkey di keyboard untuk lebih membuat simple proses editing. Kayak untuk merge layer itu apa? Merge layer itu misalnya kita udah ngedit berapa layer terus mau dijadiin satu tanpa menghilangkan layer-layer sebelumnya, ini bisa dengan merge layer. Kalau flatten image itu jadiin satu semua layer tapi menghilangkan step-step sebelumnya gitu. Nah, copy layer dan segala. Dan ini ada purge all, ini biasanya pada saat kita ngedit berjam-jam itu kayak ada jejaknya gitu. Dan kalau kebanyakan itu bisa bikin Photoshopnya agak nge-lag gitu loh. Nah, biasanya aku setiap berapa jam aku akan klik ini purge all ini buat ngebersihin kayak semacam jejak-jejak digitalnya gitu. Jadi bisa lebih enteng biasanya. Nah, ini ada flip, rotate, dan ini yang kira-kira simple toolsnya gitu. Oke. Nah, ini setiap action kamu bisa coba-coba, cuma ada beberapa yang spesifik aku akan kasih tahu cara pakainya. Kayak gini. Ini yang utama adalah ada see the blemishes. Kalau kamu klik ini, itu akan fotonya berubah jadi hitam putih. Ini fungsinya adalah untuk lebih mudah untuk melihat kekurangan-kekurangan di kulit bayi kayak gini. Nah, kayak gini ya. Jadi lebih gampang ngelihatnya gitu. Nah, jadi ini cuman kayak petunjuk aja gitu. Tetap aja untuk ngebersihinnya kamu bisa pakai action yang flaky skin ini. Nah, flaky skin ini dipakainya di bawah si the blemish ini ya, di backgroundnya. Karena aku biasanya step pertama adalah skin retouch, jadi pasti biasanya di bawahnya adalah background. Atau kalau kamu mau amanin backgroundnya bisa dengan copy background. Tapi aku biasa di background. Nah, gini. Nah, kalau diklik, kamu tinggal klik-klik aja bagian yang mau dibersihin kayak gini, jadi lebih gampang. Kadang-kadang kalau kita pakai warna biasa tuh suka ada yang kelewat gitu, tapi kalau pakai ini biasanya lebih
akan lebih memudahkan. Jadi kemungkinan untuk yang bagian kecil-kecil kayak gini kelewat tuh kemungkinannya kecil gitu. Nah, kalau udah selesai gimana? Kalau misalnya udah selesai, udah bersihin semua, kamu tinggal buang layer yang ini, atau bisa ditutup aja matanya biar nggak kelihatan, atau bisa kamu buang tempat sampah. Nah, gitu. Nah, kalau yang lain kayak soften skin ini, kamu tinggal klik. Oke. Nah, kalau ada yang kayak dialog box kayak gini, kamu tinggal oke aja. Oke. Nah, di setiap action biasanya ada layer hitam kayak gini. Itu gunanya adalah untuk memudahkan, karena kadang-kadang nggak semua bagian mau dibetulin gitu kan. Misalnya ini dalam satu frame kita cuma mau betulin bagian wajah aja gitu, ya udah. Jadi aku pakai layer hitam dan kamu tinggal pilih brush, pastiin pakai soft round brushes, sorry. Yang ini pastiin modenya normal, opacity 100, flow 100. Nah, untuk ukurannya disesuaikan aja. Kamu tinggal brush di bagian yang mau disempurnakan gitu. Ini untuk soften skin. Nah, triknya untuk soften skin adalah kalau aku jangan ngebrush terlalu dekat sama garis-garis wajah, karena kayak gini. Kalau kamu gini, nah dia jadi rusak. Jadi aku biasanya segini. Pokoknya jangan sampai bagian garis wajah tuh terpengaruh gitu. Nah, oke, ini untuk soften skin. Kalau brighten sama cara kerjanya, kamu tinggal brush, pakai brush putih ya, jangan lupa di sini bisa dilihat. Nah, kadang-kadang begini, kalau di brush kok nggak muncul gitu. Kamu cek ini, bagian ini, kalau dia di atasnya hitam, berarti kamu ganti jadi putih. Nah, kamu tinggal brush aja. Nah, misalnya cuma mau bagian wajahnya aja gitu kan. Nah, terus kalau yang reduce warna-warna yang berlebihan di kulit ini sama juga, kamu tinggal brush di bagian-bagian mana aja yang mau dikurangin, kayak misalnya reduce redness, misalnya kayaknya bagian alisnya ada merah-merah nih, kamu tinggal brush aja. Nah, ini disesuaikan aja sesuai kebutuhan, karena setiap bagian wajah kan beda-beda ya tingkat kemerahannya gitu. Kamu bisa sesuaikan, atau dengan opacity. Misalnya ini yang nggak terlalu merah, kamu pakai opacity-nya 40, 50, tapi yang merah banget 100. Nah, itu nanti kamu bisa explore sesuai kebutuhan. Ini sama ya cara kerjanya di warna-warna yang lain gitu. Nah, sekarang untuk yang neutralize skin tone ini, itu gunanya adalah kadang gini, ada bagian warna kulit yang beda banget. Kadang gini, misalnya posisi begini, baiknya mukanya tuh kayak merah keunguan banget, atau tangannya agak ungu abu-abu gitu. Itu biasanya karena sirkulasi kurang lancar. Nah, ini kamu bisa netralin warna tersebut dengan menggunakan action yang ini. Caranya gimana? Kalau aku gampangnya di brush bisa, tapi kadang-kadang akan lebih efektif kalau pakai selection tools. Jadi gini, kembali ke background. Misalnya aku mau rubah warna, kalau ini sih kulitnya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu signifikan perbedaannya. Biasanya perbedaan. Kita akan coba aja biar kamu tahu prosesnya seperti apa. Pilih selection. Nah, misalnya kita mau ngerubah warna wajahnya. Nah,
tinggal di select bagian yang mau kita neutralize sini. Nah, setelah itu kita copy dengan Command J atau Control J kalau di Windows ya, aku soalnya pakai Mac. Nah, abis itu baru kamu aplikasiin action neutralize skin tone ini di layer copy yang tadi kita select ini. Baru kita mainin. Nah, jadi dia hanya akan diaplikasikan di bagian yang kamu select. Nah, sisanya adalah kamu tinggal sesuaiin aja opacity-nya. Misalnya, ya. Jadi kan bisa kelihatan nih perbandingannya sama bagian yang mau kamu samain kayak gini. Ini kan kalau misalnya gini, kayaknya segini cukup nih gitu. Oke, kita lihat ya. Nah, kan gitu. Nah, ini berlaku untuk semua bagian tubuh ya. Misalnya kamu mau tangannya aja yang di neutralize atau kakinya apa, tergantung kebutuhan kamu. Oke. Nah, sisanya setelah itu ini bagian mata, bibir dan pipi ini di sini ada Hazel Sparkling Eyes. Nah, Hazel Sparkling Eyes ini adalah satu action tapi isinya ada beberapa set. Di sini. Nah, di sini kamu bisa buka grupnya. Nah, di sini ada black ring. Black ring itu fungsinya untuk bagian hitam mata. Nah, kalau Hazel Eyes itu untuk bagian hitam mata untuk mencerahkan. Nanti kamu bisa coba-coba sendiri. Ini untuk catch light-nya. Jadi kalau di mata itu ada pantulan lampu, kamu bisa terangin pakai ini biar matanya tuh kayak kelihatan lebih gimana gitu. Sebenarnya sih kalau foto bayi kebanyakan matanya ketutup ya. Tapi ini biasanya aku gunain untuk edit foto sitter, karena kalau sitter biasanya matanya kebuka gitu. Nah, ini untuk brighten untuk bagian putih mata. Oke, nah sisanya untuk lashes, eyebrow ini kamu tinggal pakai terus diklik. Nah, terus tinggal di brush aja, pakai brush putih di bagian-bagian, misalnya kalau untuk eyelashes, untuk bulu mata kamu tinggal brush di bagian bulu matanya. Nah, gitu. Misalnya gitu ya. Nah, untuk lips juga kayak gitu. Nah, kayak misalnya gini. Kayak gini. Nah, ini kalau kamu ngerasa kemerahan atau apa, kamu tinggal opacity-nya dimainin atau malah kurang atau apa gitu. Ini sesuai selera aja. Ini aku di sini defaultnya pakai 25, tapi ini kamu bebas mau dilebihin atau dikurangin sesuai kebutuhan dan sesuai selera. Oke, sekarang untuk fix lighting ini ada dodge and burn. Itu adalah untuk ada shadow dan highlight. Untuk shadow itu dia akan menggelapkan bagian yang gelap. Biasanya kita kalau kayak untuk shading gitu loh. Kayak misalnya Oke, jangan lupa selalu diklik di bagian layer mask yang hitam ini ya. Misalnya kamu mau gelapin bagian garis hidung atau apa gitu. Nah, sisanya tinggal opacity-nya aja dimainin. Brighten shadow, reduce highlight, dan teman-temannya ini bisa dimainin actionnya sama kayak gini. Oke, terus untuk color toning pun ini sama. Semuanya basically cara pakai actionnya sama. Seperti yang tadi aku jelasin. Untuk finishing ini sama juga. Tinggal di klik actionnya di sini. Terus kamu sesuaikan opacity-nya sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk sun haze juga misalnya kamu lihat arah cahaya, oh ini dari sebelah kiri, kamu tinggal klik yang kiri. Nah, di sini tinggal mainin opacity-nya sesuai selera dan kebutuhan. Itu. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke
color effect. Nah, untuk yang membeli sebagian pack ini, misalnya beli esensial aja, kamu akan dapat sampai sini sama plus si simple tools ini. Nah, terus tapi berarti nggak bisa color toning dong. Bisa. Di sini kan aku tambahin lengkapin si esensial ini dengan si color toning. Tapi memang warna basic aja, kayak misalnya nah kayak gini. Nah, ini kan kalau yang color toning ini warna layer masknya putih. Ini berarti artinya semua satu frame ini terkena efek dari action tersebut. Nah, kalau kamu ngerasa tapi bagian mukanya aku nggak mau gitu, ini kamu bisa sesuaikan. Yaitu caranya kita balik. Kalau layer masknya putih, berarti kamu akan ngebrush dengan brush hitam kayak gini. Aku maunya warna baiknya tetap warm, tapi sisanya aku mau warnanya pakai sweet violet tone gitu. Nanti kamu juga bisa kayak explore sendiri. Kamu bisa mainin, aku maunya ini ditambah gold blue gitu. Itu tergantung aja selera. Kamu bisa explore sendiri. Oke. Nah, next untuk color play. Nah, kalau yang beli hanya color play pack kamu yang kamu dapetin, sorry. Tadi yang esensial sama ini juga ya, yang buat pohon-pohon ini, warna-warna daun sama teks ini. Oke. Nah, sekarang yang color play, kamu dapetnya apa? Kamu dapet 4 series dari color play ini. Nah, masing-masing series itu aku bikin satu set. Jadi kayak di sini ada, kamu tetap dapat soften skinnya, terus juga kamu dapat untuk brush untuk si pipinya buat blush on sama lips, terus kamu dapat base juga, base standar. Nah, ini bedanya apa? Bedanya ini kayak lips and cheeks-nya kamu cuma dapat satu warna gitu, karena aku punya 2 seri warna ya. Nah, setelah itu yang beda adalah color toning-nya. Jadi setelah ini workflow-nya udah aku sesuaiin. Jadi kalau kamu mau pakai neutral series, kamu biasanya pertama adalah akan bersihin kulitnya. Setelah itu kamu pakai soften skin untuk perfection. Setelah itu kamu akan benerin warna bibirnya. Terus abis itu kamu pakai base. Nah, abis itu kamu tinggal pilih kamu mau pakai yang mana nih ininya, color toningnya. Oke, kita coba ya, misalnya. Oke, misalnya gini. Kamu mau coba neutral series. Pertama, kamu udah soften skin kan? Di sini udah soften skin. Terus kamu mainin base-nya. Nah, biasanya base ini lebih ke lighting. Jadi fix lighting. Nah, kalau kamu ngerasa keterangan atau apa, kamu bisa mainin di opacity-nya. Nah, ada 2 cara. Kamu bisa langsung di base-nya kamu mainin opacity, atau kamu bisa bongkar ke bawah, terus kamu sesuaikan satu-satu. Di sini aku udah tulisin semuanya kayak gini. Di sini ada brighten shadow. Karena dia warna putih, jadi semua terkena efek ya satu frame. Misalnya kamu fotonya udah cukup bright nih, berarti kamu mau kurangin, tinggal kamu kurangin brighten-nya atau kamu ilangin. Nah, di sini yang yang layer mask hitam ini berarti belum kelihatan efeknya di sini. Di sini kamu dapat reduce yellow, reduce redness, sama reduce highlight. Nah, ini kamu sesuaikan di mana kamu butuh. Kayak
misalnya ada bagian wajah yang terlalu kuning, kamu tinggal pakai brush putih bagian wajah tersebut. Terus untuk yang kemerahan dan untuk highlight gitu. Terus ada dodge and burn. Nah setelah itu baru kamu pakein color toningnya. Misalnya kamu mau pakai monokrom. Nah dia akan mengaplikasikan seluruh set monokrom ini. Nah, di sini kamu tinggal atur opacity-nya. Kayak misalnya kayaknya segini cukup nih, atau pengen terang banget atau apa, kamu tinggal atur aja gitu. Atau kamu mau layer mask, kamu misalnya aku maunya di bagian mukanya nggak mau kena action ini, itu bisa. Kamu tinggal layer mask, terus kamu pakai brush hitam, misalnya gini. Gitu, oke. Nah, setelah itu misalnya kamu udah pilih kamu mau yang mana, habis itu aku kasih satu efek ya standar yaitu sharpen. Kamu bisa tajemin bagian tertentu wajah atau keseluruhannya. Kamu tinggal klik aja dan disesuaikan. Nah, semua action shot selanjutnya itu kamu bisa pakai dengan cara yang sama. Jadi intinya adalah kamu tinggal sesuaikan dari masing-masing ini. Kayak misalnya gini. Nah, misalnya pastel. Kamu mainin base-nya, terus aku mau pakai cherry blossom. Nah, ini kan wow, ini banget nih, keras banget gitu. Kamu tinggal kurangin. Gitu. Atau kamu kurangin dari masing-masingnya. Misalnya aku nggak mau terlalu pink. Kamu mainin juga di feel-nya bisa. Nanti kamu bisa explore sendiri. Oke. Atau aku mau kurangin pastelnya. Nah, itu kamu bisa coba-coba sendiri. Ya. Nah, untuk yang classic series ini nggak ada base-nya. Karena ini biasanya untuk karena si classic series ini lebih ke menampilkan skin tone yang warm, jadi aku udah masukin base-nya masing-masing di action klasik ini. Kayak misalnya gini. Aku biasanya suka banget yang ini, honey milk ini. Nah, ini. Ini kamu tinggal sesuaikan di masing-masing ininya, masing-masing layernya. Misalnya gini, aku nggak mau terlalu warm, bisa dikurangin. Atau aku nggak mau matte banget nih, kamu tinggal kurangin. Atau kamu nggak pakai sama sekali. Kalau aku biasanya kayak gini. Sini matte-nya segini. Nah, vintage kontrasnya biasanya feel-nya aku nggak mau semua, kayak aku nggak mau di bagian belakangnya terlalu kontras gitu kan. Ini. Terus ini hazel snow-nya kayaknya aku nggak mau kekuningan. Kamu bisa kurangin di sini. Nah, untuk reduce redness ini biasanya aku brush. Kalau ini ingat ya, kalau ini layer masknya hitam, kamu brush pakai brush putih. Oke, misalnya ini terlalu merah nih bagian ininya. Nah, tinggal dikurangin. Oke. Nah, ini reduce jaundice ini adalah untuk mengurangi jaundice. Kalau bayi itu suka seringnya terlalu kuning kulitnya. Tapi kalau misalnya ternyata bayi kamu nggak kuning sama sekali, kamu bisa ilangin. Atau kamu cuman aplikasi di bagian tertentu aja. Jadi ini kamu rubah jadi layer hitam dengan komen atau Ctrl I, Ctrl I ya. Nah, habis itu kamu tinggal brush di bagian-bagian yang terlalu kuning. Gitu. Nah, terus brighten skin bisa juga kamu nggak mau terlalu ini nih, nggak mau terlalu terang kulitnya, bisa. Nah, ini.
Oke. Nah, setelah itu brighten shadow. Di sini misalnya ini kayak keterangan nih. Oke, di sini. Ya. Setelah itu kamu sharpen. Atau mungkin kamu nggak suka foto yang terlalu sharp, bisa juga nggak usah digunain. Oke, kayak gini ya. Nih, lihat bedanya. Oke. Aku biasanya pakai sedikit aja. Oke, di sini ya. Nah, di sini kamu bisa lihat perbedaannya. Nah, kira-kiranya seperti itu. Oke. Oke, nah setelah itu aku jelasin sedikit tentang simple tools-nya. Merge layer ini, kayak tadi aku bilang, kamu bisa menyatukan semua layer menjadi satu layer, tapi tanpa menghilangkan layer-layer sebelumnya. Jadi misalnya kamu, aduh takutnya nanti berubah pikiran atau apa, kamu bisa pakai merge layer ini. Kayak gini contohnya. Sorry. Di sini, ini karena ini ketutup semua matanya, jadi dia nggak bisa. Jadi kalau misalnya pakai merge layer, ini harus bawahnya kebuka semua. Gitu. Ini contoh aja ya. Tadi kita buka semua jadi acak adut gini. Nah, lihat kan di sini dia jadi satu layer. Oke, kayak gitu. Nah, flatten image sama, tapi kalau flatten image nanti semuanya hilang layer-layer yang di bawahnya. Gitu. Ini untuk rotate. Kayak gitu, gampang. Oke. Nah, kira-kira kayak gitu untuk menggunakan action-action dari action pack ini. Selanjutnya terakhir aku mau kasih satu trik biasanya untuk meminimalisasi waktu editing kamu. Itu biasanya aku setiap klien aku akan bikin base-nya atau mungkin sampai color toning. Jadi kayak gini, misalnya kayak bisa dilihat di sini aku bikin action set base. Nah, sini ada nama-nama bayinya, ya kan? Karena setiap bayi biasanya beda-beda kan, warna kulitnya atau kadang moodnya itu semua beda-beda. Jadi gini, misalnya nih bayi yang ini namanya siapa? Aku akan bikin di sini misalnya ini namanya siapa ya? Ini baby ratu ya. Sorry, aku akan bikin di sini ratu base. Nah. Jadi karena aku udah punya semua action ini, aku akan tinggal mainin. Biasanya kan pertama, sorry aku matiin. Pertama kan aku bersihin dulu nih jerawatnya segala macam aku bersihin. Abis itu baru aku mulai record base-nya di sini. Misalnya aku akan mulai di soften skin. Aku akan klik ini soften skin, mainin. Terus abis itu tetap dimainin ya. Ini dia lagi nge-record nih. Nah, aku mainin. Tapi aku nggak brush dulu. Terus habis itu habis soften skin biasanya aku akan pakai brighten skin. Aku mainin lagi, terus aku lihat kayaknya dia perlu banyak ini nih pengurangan warna kuning di skin tone-nya. Oh, aku pakai yellow skin, habis itu redness, terus tergantung ya. Kalau misalnya babynya banyak warna ungu, kamu bisa tambahin purple, reduce purple gitu-gitu. Habis itu aku biasanya pakai untuk lips, blush segala macem. Habis itu apa ya? Oh, kalau misalnya aku mau lebih terang, aku pakai brighten shadow gitu sampai terakhir
aku di color toning. Misalnya terakhir color toningnya pakai light creamy tone. Oke, sorry, ini brighten. Terus tadi apa lagi? Habis itu misalnya rosy lips, cheek blush. Nah, habis itu aku misalnya color toning. Nah, aku biasanya sampai sini. Sampai sini aku off record. Nah, di sini bisa kelihatan di Ratu Base ini. Nah, play action apa aja. Jadi, habis itu tinggal disesuaikan. Udah 100. Habis itu disesuaikan kamu itu. Nah, ini base ini gunanya apa? Gunanya adalah pada saat kamu akan ngedit lagi foto seri yang sama, foto si baby Ratu ini misalnya ini. Nah, kamu tinggal mainin base-nya. Gini. Jadi nggak perlu bolak-balik ngeklik actionnya lagi, bolak-balik ngeklik actionnya lagi, nggak usah. Dan itu juga menjaga konsistensi editing kamu. Jadi kadang-kadang gini, yang sering aku alamin adalah misalnya hari ini aku ngedit, misalnya Ratu ini aku akan edit totally 10 files. Nah, hari ini aku edit 5 dulu deh gitu. 5 konsisten nih. Tapi terus aku edit lagi besok sisanya 5. Nah, kadang-kadang besoknya tuh moodnya udah beda gitu loh. Kadang-kadang suka mau ekspor sendiri, kita tambahin ini bagus. Akhirnya apa? Akhirnya dari 10 files itu, yang 5 pertama dan 5 kedua itu beda. Nggak konsisten. Tones-nya, warnanya, semua jadi nggak konsisten. Nah, kalau buat aku pribadi itu nggak bagus, maksudnya nggak sesuai sama aku gitu. Karena aku maunya biasanya dalam satu seri, satu bayi, itu konsisten secara tone dan warna. Maunya sih semua bayi, tapi kadang-kadang nggak bisa setiap bayi itu sama gitu. Makanya kenapa aku bikin base-nya ini itu sesuai nama bayinya. Karena kulit bayi beda-beda. Kayak si Ratu ini kulitnya putih kemerahan gitu. Mungkin nextnya kalau aku dapet bayi yang kulitnya sama atau mirip banget sama Ratu ini dan warna-warna props yang aku pakainya juga sama, mungkin bisa aku pakai base-nya Ratu ini. Cuman kalau misalnya besok aku ngedit foto bayi yang tone kulitnya aja udah beda banget, terus juga pemakaian propsnya juga moodnya beda gitu. Itu aku nggak bisa pakai base dia. Aku akan bikin base baru lagi untuk baby tersebut. Gitu. Itu buat aku pribadi pembuatan base ini sangat membantu efisiensi dalam proses editing. Begitu. Kira-kira sekian dari aku. Kalau misalnya ada yang masih mau tanya-tanya, silakan DM di Instagram atau WA. Insya Allah akan dibales kalau aku bisa bantu. Gitu. Kira-kira sampai di sini dulu. Terima kasih. Selamat mencoba. Jangan takut explore. Dan semoga bermanfaat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.